Bikin kaget sekali ngopi di sini harganya 500.000 dan katanya dibuatin langsung sama barista tersertifikasi. Nah, kayak apa ya selengkapnya? Langsung yuk kita masuk dan pesen-pesen. Oh ya, jangan lupa di-share ya videonya. Halo. Halo Mas Dio, Siap. aku Satria. Halo Kak Benita. Jadi Mas Dio sama Kak Benita ya? Ya. Dari mana nih tadi sebelumnya? Tadi habis dari Jakarta Selatan Dari ke Jakarta. pusat, terus pengen ngopi ke sini. Thank you banget. Jauh-jauh semutar Jakarta mau nyampe ke Padupadan tempat kami ya. Oke, so hari ini kita bakal jalanin sesi omakase. Sebelumnya udah yang pernah ikut omakase, pernah tapi bukan kopi, sushi ya? Atau makan? Oh ramen, oh makasih ramen. Belum kan lagi omakase ramen. Biasa omakase sushi soalnya kan. Ya anything namanya Japanese food lah gitu kan. Jadi kita udah siapin beberapa course yang sudah kita kurasi. Kalau di Padupadan ini kebetulan omakase yang Mas Dio sama Kak Benita ikutin ini udah yang konsep yang kedua. Tuh ada namanya Honey Brew. Honey Brew itu ada untuk identitas kopi yang akan kita serving. Ada dua jenis kopi, dua spesies kopi. Pertama ada Arabikanya dari Jawa Timur, dari Gunung Ijen. Jadi Excelsa itu salah satu spesies kopi yang belakangan ini lagi banyak dipakai sama para pegiat kopi. Kenapa? Karena dia punya intensitas sweetness yang lumayan tinggi. Jadi cocok untuk blending. Sedangkan si Arabica lumayan dominan asamnya. Ya. Jadi nanti aku akan campurin si acidity atau keasaman dari Sumatera Karo ini sama tingkat manis dari si Jepara, si Excelsa Jepara. Siap. Oke. Ini nanti kopi-kopi yang bakal disajikan gitu ya? Betul. Oke, ini jadi varian Excelsa sedang mau disajikan. Ini course pertama. Tahan dulu, jangan diminum. Hampir aku comot. Jadi nggak ada yang disembunyi-sembunyiin gitu. Mau pakai es mungkin es buat air minumnya? Ini aja. Iya. So jadi untuk ekspektasi flavornya dia punya medium to high sweetness intensitasnya. Untuk acidity-nya di level medium dan bitterness-nya itu di medium to low, terus lebih ke arah dark coklat. Untuk aftertaste-nya ya, di depan dapat aroma melon, Iya. sama-samanya buah-buah tropikal. Iya. Wow. Karena nggak mau jadi too milky juga. Untuk parameter si espresso-nya tadi lumayan beda dari yang pertama. Kalau espresso tadi aku pakai full espresso 1:2 rasio antara gramasi kopi sama air. Kalau ini aku pakai ristretto, jadi lebih pekat, lebih pendek. Jadi 1:1,5 rasionya. Jadi aku ambil 50% dari volume normalnya. Wow. Oh, gokil. Oke. Ini buat Kak Benita dulu. Mesin kopi nggak terlalu tertarik sama latte art sih jujur sih. Tapi bagus. Nah, Enggak. Enak banget, Rek. aku nggak boleh sebut brand sih kayaknya di sini ya. Jadi Iya, enak banget. tesnya itu ngarah ke salah satu permen melon milk susu. Ya. Terus baru tetap ada rasa coklatnya geser ke arah buttery sih, lebih ke arah butter. Jadi kayak butter cookies, milky melon yang paling jelas sih melon masih nempel lah. Enak. Dia nggak keluarin yang seasem itu. Iya, Buat yang suka mungkin dia seneng-seneng robusta, ini aman banget. masih aman karena asamnya nggak pronounce Iya. ya, nggak keluar ya. Betul. Jadi Mas Tio ini aku ada proses milk, si fresh milk biasa, cuma udah aku proses fresh distillation. Tujuannya buat ningkatin konsentrasi dari fat content, sugar contentnya dari si susu sendiri. Jadi buat nambah experience minum kopi di milk refreshnya itu lebih beda lah. Ada sensasi lain dari body yang lebih tebal, manisnya lebih pronounced, jadi ngeblending sama kopinya lebih maksimal. Ini kurang lebih makan waktu 2 hari ya. Jadi 1 hari aku butuh untuk di susu benar-benar beku. 1 hari lainnya aku harus towing. Towing itu semalaman juga, karena towingnya nggak bisa di suhu ruangan. Jadi buat ngejaga si susu ini tetap steril, nggak kontaminasi sama radikal bebas. Si susu ini tuh di towing di kulkas tersendiri, nggak boleh dibuka tuh. Dengan suhu tertentu tuh. Iya, dengan suhu tertentu, dibuka, packnya di towing, udah nggak boleh dibuka. Yang bikin lama tuh sebenarnya karena di towingnya pakai suhu chiller, bukan suhu panas. Monggo, dicobain dulu. Beda, Iya, benar. beda banget Luar ya. manisnya ya. Teksturnya sih yang lumayan juga beda. Kalau diperhatiin lebih kental gitu deh. Pagi, dia tetap segar. Wow. Jadi base panna cottanya itu ada vanilla panna cotta, terus ada melon puree-nya. Homemade di sini ya, Kak? Yep. Jadi kita bikin kalau lagi ada omakase aja nih. Yang sedikit rasa asin gurih dari cheese crackling, cheese twirl. Mas Tio. Thank you, Kak. Berapa? Super jiggly. Wow.
lembut dan wenyil ya. Wah, habis mas. Lapar. Masih yang sama ya? Ya. Dia chilling rocks atau batu yang beku buat nyiptain ekstraksi chilling ekstraksi di kopi. Jadi setelah kena panas, jadi tujuan alat ini tuh buat maksimalin, dan namanya kalau di kopi itu volatile compounds. Atau simpelnya kalau orang awam itu ketika tadi nge-grind ada aroma yang kecium, nah itu volatile compounds. Jadi ketika kita nyeduh, si volatile compounds-nya itu maksimal masuk ke dalam minuman. Jadi nggak terbang kemana-mana ke udara. Kayak gitu, makanya dia bikin alat ini. Karena ini base-nya itu titanium atau plus seperti stainless, jadi lumayan nyerap energi kan ya. Yang tadinya dia terus-menerus, dia akan berubah jadi panas nantinya. Nah, kalau dia bolanya udah jadi panas, sedangkan aku nyeduh kopi di atas ini sudah panas, dia bakal jadi over ekstraksi nanti jadinya. Jadi aku cuma pakai di 2 tuangan aja. Setelah ini aku akan geser, jadi udah nggak perlu lagi bolanya. Cara minumnya boleh di swirl dulu atau dicium, baru di sip kopinya. Silakan. Sebelum minum harus diputer gini, terus dicium. Oh salah ya, sini. Baru. Belum. Serut. Bitternya keluar ya. Bitternya berasa, manisnya nggak seintas di espresso tadi. Tiga ini buat dapetin experience yang berbeda di gelas yang berbeda juga. Silakan. Si itunya flavornya lebih turun ya, si melonnya, fruitynya gitu. Betul, lebih ke Bodinya, bodinya lumayan naik jadinya, coklat. Jadi buat ngasih gurih sama rasa kelapa aja sih jadi di minumannya. Kok makanan khas Jogja juga nggak sih, Bingko? Jawa ya, nomor satu ya. Iya. Jadi si kopinya setelah masuk di sini tuh aku injek pakai nitro biar dia itu foamy, creamy, bukan sparkling ya. Jadi kalau diinjeknya pakai CO2 jadi sparkling, kalau pakai NO2 dia jadinya lebih ke creamy. Dia bakal susut kok nanti ini. Ini basicnya krim, aku tambahin pakai sedikit reduction tadi yang melon, terus tambahin sedikit vanilla buat ngasih aroma vanilla. Dikasih Jadi untuk visualnya kurang begitu itu. Ditaruh di pinggir. Jadi sini kenapa aku taruh pinggir sengaja? Jadi biar Mas Tio sama Kak Benita minumnya dari sisi yang tanpa cotton candy-nya dulu. Baru nanti diputar ke sisi yang pakai cotton candy. Thank you. Silakan. Wow, istriku pasti langsung excited dan ini Creamy, melonnya dapat, terus gurih dari si coconut si wingko-nya, bittersnya dapat ya. Jadi campur hidup tuh Jadi ada moral value-nya juga sih sebenarnya dari last course-nya ini. Putar sedikit atau bertahan dikit, coba lihat dari sisi lain cara nyikapinya, baru tuh dapat manisnya tuh yang panjang. Jadi harusnya tuh kalau dapat jalan yang manis, pahit, ya udah, sok cari jalan yang lain aja, mau dapat cari manis yang terus. Menarik. Padu badan kopi, wah keren. Bersama barista Bapak Satria. 1, 2, 3, cheers. Thank you. Ternyata di sini sebenarnya nggak hanya nyediain kopi yang 500.000 per sesinya, tapi juga ada aneka kopi yang harganya 18.000, 20-an ribu gitu. Terus selain kopi di sini juga ada menu makanan-makanannya seperti nasi goreng, terus ada aneka cemilan dan lain-lain. Kita tuh first omakase di timur Jakarta. Wih, keren. Cuma ada di Padupadan.